Selamat datang kembali di Audiobook Indonesia dengan saya pembicara pertama. Tentu saja nanti akan ada pembicara lainnya, karena saya mention diri saya sebagai pembicara pertama. Maaf kalau ada suara ayam mungkin bakal berisik, tapi saya tetap lanjutkan untuk bab saat ini, yaitu bab ke-7. Kegagalan adalah jalan untuk maju. Saya mengatakan ini dengan sungguh-sungguh. Saya beruntung. Saya lulus perguruan tinggi pada 2007 bersama dengan jatuhnya keuangan Amerika dan resesi besar, dan berusaha masuk ke dalam bursa kerja yang paling mengerikan selama 80 tahun terakhir. Sekitar masa itu, saya mendapati bahwa seseorang yang menyewa salah satu kamar di apartemen saya belum membayar sewa selama 3 bulan. Ketika ditagih, dia menangis dan kemudian menghilang, meninggalkan teman sekamar lain dan saya, sehingga kami harus menanggung biaya sewa dan lain sebagainya. Selama tinggal uang tabungan, saya menghabiskan 6 bulan berikutnya tidur di sofa milik salah satu teman saya, melakukan beberapa pekerjaan sambilan dan mencoba berutang sesedikit mungkin sambil mencari pekerjaan sungguhan. Saya bilang saya beruntung karena saya masuk ke dalam dunia kerja orang dewasa sebagai orang yang gagal. Saya benar-benar memulai dari nol. Pada dasarnya, itulah ketakutan terbesar setiap orang dalam hidup. Ketika memulai bisnis baru atau mengubah karir atau keluar dari pekerjaan yang buruk, dan saya harus mengalaminya di depan mata saya, dan semuanya perlahan-lahan membaik. Jadi ya mujur ketika Anda tidur beralaskan futon, seperti tikar Jepang yang bau dan harus menghitung berapa koin yang Anda punya sambil berharap cemas apakah bisa membeli sesuatu di McDonald minggu ini. Dan Anda telah mengirim 20 pucuk lamaran kerja tanpa mendapat satu balasan pun. Maka memulai sebuah blog dan bisnis internet bodoh tidak lagi terdengar seperti sebuah ide yang menyeramkan. Jika setiap proyek yang saya mulai gagal, jika setiap lamaran yang saya kirim tidak pernah dibaca, saya hanya bisa berpulang ke titik awal di mana saya memulai. Jadi, mengapa tidak sekalian dicoba? Kegagalan sendiri adalah sebuah konsep yang relatif. Jika ukuran yang saya pilih adalah ambisi untuk menjadi seorang pendukung revolusi komunis yang anarkis, fakta bahwa saya gagal menghasilkan uang antara 2007 sampai 2008 justru menjadi sebuah kesuksesan besar. Tetapi jika, seperti kebanyakan orang, ukuran saya hanya mencari kerja mapan yang cukup untuk membayar tagihan dari sekolah, saya gagal total. Saya besar di keluarga yang kaya. Uang tidak pernah menjadi suatu masalah. Sebaliknya, saya besar di keluarga kaya di mana uang lebih sering digunakan untuk menghindari masalah ketimbang menyelesaikan masalah. Saya sekali lagi beruntung. Karena ini mengajarkan saya Karena ini mengajari saya sadari dini bahwa mencari uang sejatinya adalah sebuah ukuran yang buruk bagi diri saya. Anda bisa saja mendapatkan banyak uang dan tetap menyedihkan, atau miskin namun bahagia. Karena itu, mengapa menggunakan uang sebagai alat untuk mengukur harga diri saya? Nilai-nilai saya menyangkut hal lain. Ini lebih tentang kebebasan otonomi. Ide menjadi seorang wira swasta selalu muncul di benak saya, karena saya benci disuruh-suruh, dan lebih suka melakukan banyak hal dengan cara saya sendiri. Ide bekerja lewat internet muncul di benak saya karena saya bisa melakukannya di mana saja dan bekerja di mana saya mau. Saya bertanya kepada diri saya satu pertanyaan sederhana. Apakah saya lebih memilih digaji secara layak dan melakukan pekerjaan yang saya benci, atau menjadi wira swasta internet meski bangkrut sesekali waktu? Jawabannya langsung dan jelas bagi saya, yang terakhir. Kemudian saya bertanya pada diri saya, jika saya mencoba hal ini dan gagal dalam beberapa tahun dan harus mencari kerja yang lain, akankah saya menyerah? Jawabannya tidak. Ketimbang menjadi pemuda pengangguran berusia 22 tahun yang bokek dan tidak punya pengalaman, saya lebih memilih menjadi pemuda pengangguran berusia 25 tahun dan bokek dan tidak punya pengalaman kerja. Peduli setan. Dengan nilai ini, saya disebut gagal jika saya tidak mengejar proyek pribadi saya tersebut. Yang dimaksud kegagalan bukankah kekurangan uang, tidur di sofa teman dan keluarga yang terus saya lakukan hampir 2 tahun berikutnya, dan bukan sebuah resume kosong. Subbab pertama,
paradoks kegagalan atau kesuksesan. Ketika Pablo Picasso menginjak usia lanjut, dia sedang duduk di sebuah kafe di Spanyol sambil mencoret-coret selembaran tisu bekas. Dia adalah orang yang cuek mengenai segala hal, menggambar apapun yang membuatnya terkesima pada saat itu. Agak mirip dengan remaja laki-laki yang doyan iseng menggambar penis di sekitar kamar mandi. Tentu karena ini, Picasso penis itu akan digambar dengan gaya kubisme, impresionisme yang memukau, yang dicampur noda kopi yang samar-samar. Kembali ke pembicaraan awal tadi, seorang wanita yang duduk di dekatnya memandanginya dengan kagum. Tidak lama kemudian, Picasso menghabiskan kopinya dan meremas tisu tersebut dan hendak membuangnya saat akan meninggalkan tempat itu. Wanita tadi menghentikannya. "Tunggu," katanya. "Boleh kan saya meminta tisu yang barusan Anda gambari? Saya akan bayar." "Tentu," jawab Picasso. $20.000. Wanita itu kaget. Kepalanya tersentak ke belakang seakan-akan terkena lemparan batu bata. "Apa? Anda hanya perlu sekitar 2 menit menggambar itu?" "Tidak, Nyonya," balas Picasso. "Saya perlu lebih dari 60 tahun menggambar ini." Dia memasukkan tisu tersebut ke dalam kantungnya dan pergi meninggalkan kafe. Perbaikan dalam segala bidang dilatar belakangi oleh ribuan kesalahan kecil, dan besarnya kesuksesan Anda berdasar pada berapa kali Anda gagal melakukan sesuatu. Jika seseorang lebih baik daripada Anda mengenai suatu hal, sepertinya itu karena dia telah mengalami kegagalan lebih banyak daripada Anda. Jika seseorang lebih buruk dari Anda, sepertinya itu karena dia belum mengalami semua pengalaman belajar yang menyakitkan seperti yang Anda rasakan. Coba bayangkan, seorang anak kecil yang sedang belajar berjalan. Anak kecil itu akan jatuh dan melukai dirinya ratusan kali. Namun, tidak pernah sedikit pun anak itu berhenti dan berpikir, "Oh, saya rasa berjalan bukan bidang saya tidak mahir melakukannya." Menghindari kegagalan adalah suatu yang kita pelajari nantinya dalam kehidupan kita. Saya yakin itu banyak disumbang oleh sistem pendidikan kita, yang menilai dengan ketat berdasarkan kinerja dan menghukum mereka yang tidak menunjukkan performa yang baik. Sumbangan lain datang dari orang tua yang gemar memaksa dan doyan mengkritik, yang tidak membiarkan anak-anak mereka mengalami kegagalan yang cukup banyak, dan malah menghukum mereka karena mencoba apapun yang baru atau tidak seharusnya. Dan kemudian peran media massa, yang semuanya secara konstan mengekspos kita dengan kesuksesan demi kesuksesan atau kemasyhuran, namun tidak menampilkan ribuan jam praktik yang menonton dan membosankan dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan tersebut. Pada titik tertentu, sebagian besar dari kita berhasil meraih suatu posisi yang mengondisikan kita untuk takut gagal, untuk menghindari kegagalan secara naluriah, dan hanya terpaku pada apa yang ada di depan kita, atau hanya pada bidang yang kita kuasai. Ini membatasi dan menghambat kita. Kita hanya bisa benar-benar sukses kalau kita ada suatu bidang yang memungkinkan kita untuk rela gagal. Jika kita tidak bersedia untuk gagal, kita pun tidak bersedia untuk sukses. Ketakutan untuk gagal kebanyakan datang dari salah pilih nilai-nilai yang buruk. Contohnya, jika saya mengukur diri saya dengan standar membuat siapapun yang saya temui menyukai saya akan menjadi cemas. Karena kegagalan 100% ditentukan oleh tindakan orang lain, bukan tindakan saya sendiri. Saya tidak memiliki kendali, karena penghargaan diri saya ada pada belas kasih penilaian orang lain. Lain halnya jika saya ingin mengadopsi ukuran memperbaiki kehidupan sosial saya. Saya dapat menghidupi nilai yaitu menjalin hubungan baik dengan orang lain, entah apapun tanggapan orang lain terhadap saya. Penilaian diri saya berdasar pada perilaku dan kebahagiaan saya sendiri. Nilai-nilai yang buruk seperti yang kita lihat di bab 4 melibatkan tujuan eksternal yang nyata-nyata di luar kendali kita. Usaha untuk mengejar target ini menimbulkan kegelisahan yang amat besar. Sekalipun kita berhasil mencapainya, kita akan tetap merasa kosong dan tidak bergairah. Karena begitu nilai tersebut diraih, tidak ada lagi masalah yang harus diselesaikan. Nilai-nilai yang lebih baik, sebagaimana yang kita lihat, berorientasi pada proses. Misalnya, sebuah ukuran mengungkapkan diri saya secara jujur kepada orang lain
untuk nilai kejujuran. Tidak pernah sepenuhnya selesai. Ini adalah sebuah permasalahan yang harus terus diangkat kembali. Setiap pembicaraan yang baru, setiap hubungan yang baru, membawa tantangan dan kesempatan yang baru untuk mengekspresikan diri secara jujur. Nilai hidup ini merupakan proses yang terus berlangsung. Sumur hidup tidak akan pernah selesai. Jika ukuran dari nilai sukses dengan standar duniawi adalah membeli rumah dan mobil bagus, dan Anda menghabiskan 20 tahun bekerja keras untuk mewujudkannya, begitu ini berhasil diraih, ukuran tadi tidak ada artinya lagi. Maka sampaikan hello kepada krisis paruh baya Anda, karena masalah yang mendorong Anda hampir sepanjang kehidupan dewasa Anda baru saja diangkat dari pundak Anda. Tidak ada peluang lain untuk tetap bertumbuh dan memperbaiki diri. Padahal pertumbuhanlah yang menghasilkan kegembiraan, bukan daftar panjang pencapaian egois Anda. Dalam hal ini, tujuan sebagaimana didefinisikan secara konvensional, lulus kuliah, membeli rumah di tepi danau, menurunkan berat 6 kg, sangat terbatas dalam jumlah kebahagiaan yang dapat diraih dalam hidup kita. Sasaran tersebut mungkin membantu ketika kita sedang mengejar keuntungan jangka pendek, singkat, namun jika menjadi panduan lintasan keseluruhan hidup kita, tujuan-tujuan itu payah. Picasso tetap produktif sepanjang hidupnya. Dia hidup hingga usia 90-an dan terus menghasilkan karya seni sampai tahun-tahun terakhirnya. Andai saja ukuran yang dipakainya adalah menjadi terkenal atau menghasilkan banyak uang dalam dunia seni, atau membuat 1000 lukisan, dia akan mengalami kemendekan dalam perjalanan hidupnya. Dia akan dikuasai oleh kecemasan atau keraguan-keraguan. Sepertinya dia tidak akan pernah memperbaiki dan melakukan inovasi atas karyanya seperti yang dilakukannya dekade demi dekade. Maaf, saya minum dulu. Alasan dari kesuksesan Picasso sama persis dengan alasan mengapa sebagai lansia dia bahagia mencoret-coret tisu sendirian di kafe. Nilai paling mendasar yang dihidupinya adalah menjadi sederhana dan rendah hati, dan itu tidak ada ujungnya. Ini adalah nilai yang dimaksud dengan ungkapan yang jujur, dan inilah yang membuat kertas tisu tersebut sangat bernilai. Derita adalah bagian dari proses. Subbab kedua, derita adalah bagian dari proses. Pada tahun 1950-an, seorang psikolog Polandia bernama Kazimierz Dabrowski meneliti para penyintas Perang Dunia Kedua dan bagaimana mereka menghadapi pengalaman traumatik pasca perang tersebut. Ini adalah Polandia, jadi banyak hal mengerikan terjadi. Orang-orang ini telah mengalami atau menyaksikan kelaparan massal, pengeboman yang mengubah wajah kota-kota menjadi puing, pembasmian, penyiksaan tawanan perang, dan pemerkosaan dan atau pembunuhan anggota keluarga, jika bukan oleh Nazi, maka beberapa tahun kemudian oleh Soviet. Seperti yang dikaji Dabrowski mengenai para penyintas, dia mengamati suatu yang mengejutkan sekaligus luar biasa. Persentase yang cukup besar dari antara mereka meyakini kalau derita dari pengalaman di masa perang, meskipun menyakitkan dan tentu saja membuat trauma, sebenarnya telah membuat mereka menjadi lebih baik, lebih bertanggung jawab, dan bahkan menjadi orang-orang yang lebih bahagia. Banyak orang menggambarkan hidup mereka sebelum perang sebagai orang yang sangat berbeda, kurang bersyukur dan tidak menghargai orang-orang yang mereka cintai, malas-malasan dan ditelan masalah remeh, menyia-nyiakan apa yang telah mereka terima. Pasca perang, mereka merasa lebih percaya diri, lebih yakin pada diri mereka sendiri, lebih bersyukur dan tidak dirisaukan oleh hal sepele dan kerikil kecil dalam hidup. Jelas, pengalaman yang mereka lalui mengerikan, dan para penyintas ini tidak bahagia sama sekali dengan itu. Banyak dari antara mereka masih menderita akibat parut luka emosional dari perang yang terus-menerus tersebut. Tetapi, beberapa dari antara mereka berhasil memanfaatkan luka tersebut untuk mengubah diri mereka dengan cara yang positif dan kuat. Dan mereka tidak sendiri dalam pembalikan tersebut. Bagi sebagian dari kita, pencapaian yang paling membanggakan muncul dalam wajah kemalangan yang amat besar. Luka kita sering membuat kita semakin kuat, lebih tangguh, lebih membumi. Banyak penyintas kanker sebagai contoh.
yang melaporkan kalau mereka merasa lebih kuat dan lebih bersyukur setelah berhasil memenangkan perjuangan untuk bertahan hidup. Banyak personil militer bersaksi tentang ketangguhan mental yang diperoleh dan bertahan di lingkungan yang berbahaya seperti zona perang. Dabrowski mendapat bahwa rasa takut dan kecemasan serta kesedihan tidak selalu menjadi kondisi mental yang tidak diinginkan atau tidak membantu, melainkan itu sering mewakili derita yang selayaknya kita butuhkan demi perkembangan jiwa kita. Dan menyangkal luka itu sama dengan menyangkal potensi kita sendiri. Seperti halnya seseorang yang mengalami rasa sakit fisik untuk membentuk tulang dan otot yang lebih kuat. Seseorang harus mengalami sakit emosional untuk mengembangkan ketangguhan emosional lebih besar, rasa percaya diri yang lebih kuat, belas kasih yang meningkat, dan secara umum hidup yang lebih bahagia. Perubahan perspektif kita yang paling radikal kadang terjadi pada ekor, suatu momen yang paling buruk. Hanya pada saat kita mengalami rasa sakit yang intens, kita bersedia menimbangi nilai-nilai yang kita miliki, dan bertanya mengapa nilai tersebut seakan membuat kita gagal. Kita membutuhkan semacam krisis eksistensial yang memaksa kita untuk melihat secara objektif bagaimana kita telah mendapatkan makna dalam hidup kita, lalu mempertimbangkan untuk mengubah arah. Anda boleh menyebut ini pengalaman ambang batas atau mengalami sebuah krisis eksistensial. Namun, saya lebih suka menyebutnya menembus badai, tidak saja yang cocok untuk Anda. Dan mungkin sekarang ini Anda sedang berada dalam posisi tersebut. Mungkin Anda sedang menghadapi tantangan yang paling signifikan dalam hidup Anda dan limbung karena semua hal yang sebelumnya Anda pikir benar dan normal serta baik telah berubah menjadi sebaliknya. Tidak apa-apa, itu bagus. Itu permulaannya. Saya sungguh ingin menekankan sekali lagi bahwasannya derita adalah bagian dari proses. Penting untuk merasakannya. Karena jika Anda hanya mengejar kesenangan di atas rasa sakit, jika Anda membiarkan diri terlena dalam kepongahan dan pemikiran positif yang delusional, jika Anda terus memanjakan diri dalam berbagai hal atau kegiatan, Anda tidak akan pernah menemukan motivasi yang menjadi syarat untuk benar-benar berubah. Ketika saya muda, setiap kali keluarga saya memiliki VCR atau stereo baru, saya akan menekan setiap tombol, mencolokkan dan mencabut setiap sambungan dan kabel, hanya untuk melihat sesuatunya bekerja. Dengan berjalannya waktu, saya belajar bagaimana seluruh sistem bekerja, dan karena saya tahu bagaimana semua itu bekerja, saya sering menjadi satu-satunya orang yang menggunakan alat tersebut, seperti halnya yang dialami oleh anak-anak generasi milenial di zaman ini. Orang tua saya melihat seakan-akan saya adalah semacam anak jenius. Bagi mereka, fakta bahwa saya mampu memprogram VCR tanpa melihat buku panduan membuat saya menjadi Tesla yang terlahir kembali. Saya mudah sekali untuk melihat ke zaman dulu, zaman generasi orang tua saya, lalu menertawakan fobia teknologi mereka. Namun semakin saya dewasa, semakin saya sadari bahwa kita semua memiliki fase kehidupan yang menyerupai reaksi orang tua saya terhadap VCR baru itu. Kami duduk, berpukau, serta mengelus dahi kita sambil berkata, tapi bagaimana cara melakukan hal itu? Padahal caranya sangat gampang. Saya menerima surel dari orang-orang yang menanyakan hal semacam ini sepanjang waktu dan bertahun-tahun. Saya tidak pernah tahu apa yang harus saya katakan kepada mereka. Ada seorang gadis yang orang tuanya imigran dan menabung selama seluruh hidup mereka untuk menyekolahkannya hingga masuk sekolah kedokteran. Tetapi sekarang dia duduk di sekolah kedokteran dan membencinya. Dia tidak ingin menghabiskan hidupnya sebagai dokter. Jadi dia sungguh ingin berhenti kuliah. Namun dia merasa terjebak sehingga pada akhirnya dia mengirim surat elektronik kepada orang asing di internet, yaitu saya. Dan menanyakan sebuah pertanyaan konyol namun jelas seperti, bagaimana saya berhenti dari sekolah kedokteran? Atau seorang mahasiswa yang jatuh cinta kepada dosennya, akibatnya dia tersiksa dengan setiap tanda, tawa, senyuman, lanturan hingga basa-basi, dan mengirim saya surel yang mirip novela sepanjang 28 halaman yang ditutup dengan pertanyaan, bagaimana caranya agar dia mau diajak kencan? Atau orang tua tunggal, ibu, yang sekarang anak-anaknya sudah lulus sekolah namun masih bermalas-malasan di sofanya.
makan makanannya, menghabiskan uangnya, tidak menghargai ruang atau keinginan si ibu untuk mendapat privasi. Dia ingin mereka hidup sendiri, dia ingin melanjutkan hidupnya sendiri. Di saat yang sama, dia takut setengah mati meminta anak-anaknya untuk pindah. Sedemikian rupa hingga pada pertanyaannya, bagaimana cara mereka pindah? Ini adalah jenis pertanyaan VCR bagi kita yang berada di luar. Jawabannya mudah, berhenti mengoceh dan segera lakukan. Wow. Namun dari dalam, maaf, namun dari sudut pandang masing-masing orang yang mengalaminya, pertanyaan itu terasa mustahil, rumit, dan buram. Seperti teka-teki esensial yang dibungkus dengan enigma dan dimuat di dalam satu ember KFC yang penuh dengan kubus Rubik. Pertanyaan VCR ini lucu karena jawabannya terlihat sulit bagi siapapun yang mengalaminya dan tampak mudah bagi siapapun yang tidak mengalaminya. Masalahnya di sini adalah rasa sakit. Mengisi berkas pengunduran diri dari sekolah kedokteran jelas merupakan langkah yang langsung tepat sasaran. Sedangkan melukai hati orang tua Anda adalah perkara lain. Mengajak dosen untuk berkencan, sesederhana mengutarakan ajakan tersebut. Risiko menerima rasa malu yang mendalam dan penolakan terasa jauh lebih rumit. Meminta seseorang untuk keluar dari rumah Anda adalah sebuah keputusan yang jelas. Perasaan bahwa Anda menelantarkan anak sendiri akan lain sama sekali. Saya berjuang menghadapi kegusaran sosial atau social anxiety sepanjang masa remaja dan awal masa dewasa saya. Saya menghabiskan hampir seluruh hari-hari saya mengalihkan perhatian saya sendiri dengan video games, dan sebagian besar malam-malam saya entah dengan minum-minum atau merokok demi mengusir rasa tidak nyaman itu. Selama bertahun-tahun, keinginan untuk berbicara dengan orang asing yang harapannya menarik, populer, pintar, terasa mustahil bagi saya. Saya berjalan dalam kebingungan selama bertahun-tahun, bertanya kepada diri saya pertanyaan VCR yang bodoh. Bagaimana caranya Anda bisa semudah itu jalan dan mengajaknya bicara? Bagaimana bisa seorang melakukan itu? Saya punya semua jenis keyakinan yang buruk, seperti bahwa Anda tidak diizinkan berbicara dengan seorang kecuali jika Anda memiliki alasan yang wajar untuk melakukannya, atau bahwa para wanita akan berpikiran bahwa saya adalah seorang pemerkosa yang menakutkan jika terlalu sering berkata, "Halo." Masalahnya adalah bahwa emosi saya menentukan realitas saya. Karena saya merasa sepertinya orang-orang enggan berbicara dengan saya mulai meyakini bahwa orang-orang memang tidak mau saya ajak bicara. Dan karena itu, pertanyaan VCR saya, bagaimana saya bisa langsung menghampiri seseorang dan mengajaknya berbicara? Karena saya gagal memisahkan apa yang saya rasakan dengan apa yang sesungguhnya ada, saya menjadi tidak mampu melangkah keluar dari diri saya dan memandang dunia sebagaimana adanya. Sebuah tempat yang sederhana di mana dua orang bisa bertemu kapan saja dan saling bicara. Banyak orang ketika mereka merasakan suatu bentuk rasa sakit atau amarah atau kesedihan, mengabaikan semuanya dan mulai merasa kebal atas semua perasaan yang menghinggapi. Sasaran mereka adalah untuk secepat mungkin merasa baik kembali, bahkan jika itu berarti mengubah atau menipu diri mereka sendiri atau kembali ke nilai mereka yang buruk. Belajarlah untuk menahan rasa sakit yang telah Anda pilih. Ketika memilih sebuah nilai baru, Anda sedang memilih untuk memasukkan bentuk rasa sakit yang baru ke dalam hidup Anda. Rasakan, nikmati. Terima dengan tangan terbuka, kemudian lakukanlah. Saya tidak berbohong, ini akan terasa tidak mungkin pada awalnya, tetapi Anda dapat memulainya dengan hal yang sederhana. Anda akan merasa seakan-akan Anda tidak tahu apa yang harus dilakukan. Namun kita telah membahas hal ini. Anda tidak tahu apapun. Bahkan ketika Anda pikir Anda tahu, Anda benar-benar tidak tahu apa yang akan Anda lakukan. Jadi sungguh, tidak ada ruginya kan? Saya ulangi lagi. Jadi sungguh, tidak ada ruginya kan? Hidup adalah tentang tidak mengetahui apapun dan kemudian melakukan sesuatu apapun yang terjadi. Segala hal dalam kehidupan berlaku seperti ini, tidak pernah berubah.
Bahkan saat Anda bahagia, bahkan ketika Anda kentut bubuk peri sekalipun, bahkan saat Anda memenangkan lotre dan membeli satu armada kecil jet ski, Anda masih tidak tahu apapun yang sedang Anda lakukan. Jangan pernah lupakan itu, dan jangan pernah takut akan hal itu. Sebab ketiga, prinsip lakukan sesuatu. Pada 2008, setelah bekerja seharian penuh selama 6 minggu, saya keluar dari pekerjaan saya dan memulai suatu bisnis online. Pada saat itu, saya benar-benar buta akan apa yang akan saya kerjakan. Tetapi saya tahu, andai kata saya bangkrut dan berakhir menyedihkan, setidaknya saya bekerja sesuai keinginan saya. Dan ketika itu, yang saya pedulikan hanya mengejar-ngejar wanita. Jadi persetan, saya memutuskan untuk memulai sebuah blog tentang kehidupan kencan gila saya. Pagi itu, begitu saya bangun tidur sebagai seorang wira swasta, saya segera disergap rasa ngeri. Saya mendapati diri saya duduk di depan laptop dan menyadari untuk pertama kalinya bahwa saya sepenuhnya bertanggung jawab atas semua keputusan saya. Demikian pula dengan konsekuensi dan keputusan itu. Saya bertanggung jawab mengajari diri saya sendiri desain web, pemasaran internet, optimasi mesin pencarian, dan topik esoterik lainnya. Sekarang, semua ada di pundak saya, dan demikianlah saya melakukan apa yang diperbuat pria berumur 24 tahun yang baru saja berhenti kerja dan tidak tahu sedikit apapun yang harus dilakukan. Saya mengunduh beberapa permainan komputer dan menunda pekerjaan. Rasanya seperti terjangkit virus Ebola. Setelah minggu demi minggu berlalu dan rekening bank saya berubah dari hitam menjadi merah, jelas saya perlu membuat semacam strategi untuk memaksa diri saya bekerja 12 atau 14 jam sehari untuk memulai bisnis saya. Dan rencana itu datang dari seorang yang tidak pernah saya sangka. Saat masih di SMA, guru matematika saya, Mr. Packwood, selalu berkata, jika kalian terhenti di suatu soal, jangan duduk saja dan hanya memikirkan hal itu, mulailah mengerjakannya. Bahkan jika kalian tidak tahu apa yang akan kalian lakukan, satu tindakan sederhana, yaitu mulai mengerjakan, pada akhirnya akan membuat beberapa ide yang tepat muncul di kepala Anda. Selama periode kerja mandiri itu, ketika saya berjuang dengan keras setiap hari, tanpa petunjuk apa yang harus dilakukan disertai rasa ngeri dengan hasilnya, atau segala kekurangannya, saran Mr. Packwood mulai memanggil-manggil saya dari relung benak saya. Itu terdengar seperti sebuah mantra. Jangan hanya duduk, lakukan sesuatu. Jawaban akan muncul. Saat menerapkan saran Mr. Packwood, saya mempelajari sebuah pelajaran yang luar biasa mengenai motivasi. Perlu 8 tahun hingga pelajaran ini benar-benar tercerna. Namun, apa yang saya temukan selama jangka waktu itu, bulan-bulan yang melelahkan meluncurkan produk, kolom saran yang mengundang tawa, malam-malam yang tidak nyaman di atas sofa teman saya, rekening bank yang mulai minus, dan ratusan hingga ribuan kata yang telah ditulis, sebagian besar tidak pernah dibaca, mungkin menjadi hal yang paling penting yang telah saya pelajari dalam hidup saya. Tindakan bukan hanya efek dari suatu motivasi, ini juga menjadi penyebab suatu motivasi. Bagian besar dari antara kita mengambil suatu tindakan setelah kita merasakan tingkat motivasi tertentu, dan kita merasakan suatu motivasi hanya kita merasakan inspirasi emosional yang cukup. Kita bisa asumsikan langkah-langkah tersebut terjadi dalam semacam rantai reaksi singkat seperti ini. Inspirasi emosional menjadi motivasi, motivasi menjadi aksi yang diinginkan. Jika Anda ingin menuntaskan sesuatu namun merasa tidak termotivasi atau terinspirasi, maka Anda berasumsi kalau diri Anda payah. Tidak ada yang bisa Anda lakukan mengenai hal ini, tidak hingga satu peristiwa besar terjadi. Lalu Anda berhasil mengumpulkan motivasi yang cukup untuk bangkit dari sofa dan melakukan sesuatu. Sejatinya motivasi bukan saja reaksi 3 rantai, namun lingkaran setan. Inspirasi menjadi motivasi, motivasi menjadi aksi, aksi menjadi inspirasi, inspirasi menjadi motivasi, motivasi aksi, dan seterusnya. Aksi atau tindakan Anda menciptakan reaksi dan inspirasi emosional yang lebih jauh, dan terus berlanjut untuk memotivasi aksi berikutnya. Dengan memanfaatkan pemahaman ini,
kita sebenarnya dapat mengubah ulang orientasi pola pikir kita dengan cara berikut. Aksi menjadi inspirasi, inspirasi menjadi motivasi. Jika Anda kurang motivasi untuk membuat suatu perubahan dalam hidup Anda, lakukan sesuatu, apapun itu, sungguh, kemudian memanfaatkan reaksi dari aksi tersebut sebagai cara untuk memulai motivasi diri Anda sendiri. Saya menyebut ini prinsip lakukan sesuatu. Setelah menerapkan ini pada diri saya sendiri untuk membangun bisnis saya mulai mengerjakannya kepada para pembaca yang datang kepada saya karena kebingungan dengan pertanyaan VCR mereka sendiri. Bagaimana melamar suatu pekerjaan, atau bagaimana mengatakan kepada laki-laki itu kalau saya ingin menjadi pacarnya, dan semacam itu. Dalam 2 tahun pertama saya menerapkan ini untuk diri saya sendiri, minggu-minggu berlalu tanpa banyak pencapaian. Tidak lain karena saya cemas dan stres mengenai apa yang harus saya lakukan, dan terlalu mudah untuk menunda semuanya. Meskipun demikian, saya cepat belajar bahwa memaksa diri saya untuk melakukan sesuatu, bahkan pekerjaan yang paling rendah, dengan cepat membuat pekerjaan yang lebih besar terlihat lebih mudah. Jika saya harus mendesain ulang seluruh situs web, saya akan memaksa diri saya untuk duduk dan berkata, "Oke, saya hanya akan mendesain headernya sekarang." Namun setelah header selesai, saya mendapati diri saya beranjak ke bagian situs yang lain, dan sebelum saya menyadarinya, saya akan merasa berenergi dan terlibat dalam proyek tersebut. Pengarang Tim Ferriss menghubungkan sebuah kisah yang pernah didengarnya mengenai seorang novelis yang telah menulis lebih dari 70 novel. Seorang bertanya kepada sang novelis bagaimana dia mampu menulis secara konsisten dan tetap terinspirasi serta termotivasi. Dia menjawab, 200 kata yang kacau parah setiap hari. Cuma itu. Idenya adalah bahwa jika dia memaksa dirinya sendiri untuk menulis 200 kata yang buruk sekalipun, itu akan lebih menginspirasinya untuk menulis. Dan sebelum dia menyadarinya, dia telah menulis ribuan kata dalam satu halaman. Jika kita mengikuti prinsip lakukan sesuatu, kegagalan terasa tidak penting. Ketika standar kesuksesan hanya melakukan sesuatu, ketika setiap hasil dianggap sebagai sebuah kemajuan dan penting, inspirasi dilihat sebagai sebuah imbalan ketimbang suatu persyarat. Kita mendorong diri kita lebih maju. Kita merasa bebas untuk gagal, dan kegagalan itulah yang menggerakkan kita ke depan. Prinsip lakukan sesuatu bukan hanya membantu kita saat kita tergoda untuk menunda pekerjaan, namun ini juga menjadi bagian dari proses mengadopsi nilai-nilai baru. Jika Anda di tengah-tengah badai eksistensial dan segalanya terasa tak berarti, jika semua cara yang Anda gunakan untuk mengukur diri Anda sudah hampir habis, dan Anda gunakan untuk mengukur diri Anda sudah hampir habis, dan Anda masih tidak punya bayangan apa yang akan terjadi kemudian, jika Anda menyadari kalau Anda telah melukai diri Anda sendiri dengan mengejar mimpi palsu, atau jika Anda tahu bahwa ada beberapa ukuran yang lebih baik untuk menilai diri Anda, tapi Anda tidak tahu yang mana jawabannya sama. Mungkin saya ulangi lagi. Atau jika Anda tahu bahwa ada beberapa ukuran yang lebih baik untuk menilai diri Anda, tapi Anda tidak tahu yang mana, jawabannya sama. Lakukan sesuatu. Sesuatu itu bisa saja berupa tindakan yang paling kecil di antara yang lainnya. Ini bisa apa aja. Akui saja kalau Anda brengsek dalam semua hubungan yang telah Anda jalani, dan Anda ingin memulai mengembangkan belas kasih yang lebih besar untuk orang lain. Lakukan sesuatu, mulai dari yang sederhana. Buatlah satu target, seperti mendengar problem seseorang, dan luangkan waktu Anda untuk membantu orang tersebut. Lakukan itu sekali aja. Atau berjanjilah pada diri Anda bahwa Anda akan menganggap Andalah akar masalah Anda sendiri jika di lain kesempatan Anda merasa kecewa. Coba saja satu ide dan lihat bagaimana hasilnya. Kadang itulah yang perlu dilakukan agar bola salju menggelinding. Tindakan diperlukan menginspirasi motivasi agar tetap ada. Anda bisa menjadi sumber inspirasi Anda sendiri. Tindakan selalu ada dalam jangkauan Anda.
dan cukup dengan menggunakan ukuran melakukan sesuatu untuk menilai kesuksesan Anda, maka kegagalan pun akan mendorong Anda maju ke depan. Wah, tidak terasa sudah selesai untuk bab ke-7. Sebenarnya saya sendiri juga nggak nyangka ya, kayaknya cepet banget, sudah berapa menit ya. Ini kayaknya bab terpendek yang pernah saya baca, 35 menit. Iya, bab terpendek yang pernah saya baca. Terima kasih karena sudah mendengarkan audiobook Indonesia, bab ke-7 dari bukunya Mark Manson yang berjudul Sini Bersikap Bodo Amat. Makasih banget untuk teman-teman yang udah support saya melalui Instagram, mendm. Untuk bab ini mungkin saya udahi aja. Terima kasih karena sudah mendengarkan. Tetap apa? Tetap sehat selalu dimanapun kalian berada, dan see you in the next audiobook.